Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik melalui alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir teh panas atau cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Mitsuki yang tak mengerti dengan ucapan dari Sarada. Sarada berkata bahwa dia akan mengatakan sesuatu mengenai Boruto. Nah, dalam keadaan ini, ada kemungkinan Sarada bakalan berkata jujur kepada Mitsuki. Karena untuk menahan keinginan membunuhnya, Sarada hanya memiliki dua pilihan saja. Pada pilihan pertama, dia harus melawan Mitsuki dan mungkin akan bertarung. Dan pilihan yang kedua, Sarada memberitahu semua hal yang telah terjadi. Dua pilihan itu tentu sulit tetapi, tak ada cara lain untuk menghentikan Mitsuki. Dia juga telah berjanji ke Kawaki, akan membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Meskipun demikian, Mitsuki juga merasa aneh apakah Kawaki adalah mataharinya atau tidak. Pemikiran aneh inilah yang ternyata masih dipertahankan terus oleh Mitsuki. Akan tetapi, Eida tetap mengawasi semua orang yang telah terkena kemampuannya. Kemudian adegan berpindah ke Shikamaru, yang saat ini bersama dengan Eida dan Amado. Amado langsung memerintahkan Delta untuk membantu shinobi lainnya dalam menghadapi pasukan kode. Shikamaru senang bahwa Amado mau bekerja sama dengannya untuk membantu desa Konoha. Eida yang berada di samping Shikamaru, kemudian mengaktifkan Senrigan untuk melihat keadaan Sarada. Eida tampak telah mencari tahu dirinya, mengenai apakah Sarada terkena kemampuannya atau tidak. Kecurigaan ini, bahkan telah muncul pada chapter 81 lalu dan itu, membuat Eida merasa tidak tenang dengannya. Lalu Sumire yang kebetulan berada dekat dengannya, ternyata mengetahui bahwa Eida sedang mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Dalam keadaan itu Sumire berkata, sepertinya Eida mulai curiga kepada kami. Meskipun aku dan Sarada terus berpura-pura, pada akhirnya dia akan mengetahuinya juga. Akan tetapi, ini belum waktunya untuk melakukan rencana tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui, Sumire dan Sarada pasti telah memiliki sebuah rencana. Hanya mereka orang di desa Konoha, yang tidak terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Mereka adalah satu-satunya harapan bagi Boruto dan Sasuke, sebagai orang dalam yang tahu tentang kebenaran yang sebenarnya. Bisa jadi bahwa nantinya, Sarada akan membantu Boruto dalam menghadapi Kawaki. Lalu kemudian, Sumire mencoba mengalihkan perhatian Eida, untuk melihat situasi dari tempat yang berbeda. Dengan ekspresi segan Sumire berkata, Eida-kun, mungkin kau bisa menggunakan sendiganmu untuk melihat situasi yang lain. Sepertinya hanya kekuatanmu lah yang bisa melihat wilayah lain, dengan tingkat akurat yang tinggi. Dengan sikap dingin Eida berkata, baiklah sepertinya, semua orang harus melaksanakan tugas mereka. Aku akan mencoba melihat keadaan lain dan mungkin, masih banyak pasukan Jubi yang datang bermunculan. Sumire merasa lega bahwa Eida, akhirnya bisa teralihkan dari pandangannya terhadap Sarada. Sementara itu, adegan beralih ke Boruto yang terus memaksa kode. Dia ingin kode menuruti perintahnya, untuk membawa pergi pasukannya keluar desa. Akan tetapi, kode tak mau menurutinya dan mereka, masih saling bertarung antara satu sama lainnya. Dengan sikap percaya diri kode berkata, aku suka melihatmu frustasi tentang adanya gangguan itu. Inilah yang kuinginkan karena sebenarnya, tak ada lagi yang kuperdulikan selain membunuhmu. Dan jika itu tidak berhasil, maka desa dan bumi ini akan menjadi pelampiasanku. Mendengar hal itu, Boruto semakin ragu untuk menyerang seorang kode. Boruto terlihat bingung tentang apa yang harus dilakukan, saat situasi semakin mendesak seperti ini. Sementara itu, Momoshiki menyuruh Boruto untuk mengorbankan semua orang di desa demi membunuh kode. Dengan sikap toksiknya Momo berkata, daripada kau bingung, lebih baik fokuslah bertarung dengan kode. Tidak perlu peduli pada yang lain karena mereka telah sepenuhnya menjadi musuh bagimu. Apa kau tidak melihat bahwa mereka benar-benar ingin menyerangmu bahkan membunuhmu? Tak ada waktu lagi untuk memikirkan mereka karena itu akan membuatmu lemah ketika di hadapan kode ataupun Kawaki. Nah, seperti yang kalian ketahui, Boruto pasti sedang dilema ketika berhadapan dengan kode. Dia memang bisa membunuh kode dengan mudah akan tetapi, tak ada yang bisa menghentikan pasukan Jubi untuk muncul ke desa, selain dari kode sendiri. Sementara Momoshiki di dalam tubuhnya, pasti tak akan mendukung Boruto dengan memihak ke desa. Belum ada kepastian apakah nantinya, Momo mau berteman dengannya atau tidak, seperti halnya yang dilakukan Kurama dengan Naruto.
Apalagi saat meninggalkan desa sebelumnya, Momo selalu menakuti Boruto karena telah kehilangan segalanya. Entah apa tujuan Momoshiki yang sebenarnya, karena dia membantu hanya karena sebuah syarat misterius. Lalu setelah Boruto mendengar saran buruk dari Momo, Boruto mengancamnya untuk mati kembali. Dengan ekspresi dingin Boruto berkata, "Sekali lagi kau memberi saran seperti tadi, maka aku tidak akan segan untuk mati di tangannya. Kau sungguh menikmati tubuh ini dan aku menjadikan itu sebagai kartu as dalam membungkam mulutmu." Mendengar perkataan Boruto, Momo merasa kesal karena lagi-lagi, Boruto mengancamnya dengan mati bunuh diri. Momo lalu berkata, seorang anak yang telah kehilangan segalanya, hanya dapat berharap pada kekuatan Otsutsuki. Jika tanpa kekuatan itu, dia pasti akan mati selamanya. Dan sekarang, dia sudah berani untuk selalu mengancamku. Hei bocah bermata satu, kau masih belum tahu mengapa aku masih menginginkan tubuhmu. Jadi, jangan coba-coba untuk mengancamku lagi dengan cara seperti itu. Nah, untuk Boruto sendiri, dia sangat tahu bahwa Momo ketakutan bila Boruto kembali mati. Jika itu terjadi, maka Momo tak akan bisa bangkit lagi dan mati selamanya. Boruto menjadikan ancaman itu sebagai senjata untuk melawan tindakan buruk Momoshiki. Meskipun demikian, Momo juga tetap tak takut bila diancam oleh Boruto. Dia pasti memiliki cara lain untuk dapat kembali bangkit di tubuh Boruto. Bisa jadi, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ishiki Otsutsuki. Ishiki yang memiliki tubuh Jigen saat itu, mampu perlahan-lahan mengambil alih tubuhnya secara penuh. Lalu kemudian, dia menanamkan karma ke beberapa anak kecil termasuk Kawaki dan Kode. Kemungkinan besar, Momo juga berencana melakukannya, akan tetapi, masih belum diketahui kapan dia akan memulainya. Admin pribadi tidak percaya jika Momo benar-benar sudah tak bisa bangkit kembali. Lalu setelah itu, adegan berpindah ke Boruto yang mencoba menyerang Kode. Tanpa sebuah rencana yang pasti, Boruto hanya berharap kepada Kode bahwa dia mau menuruti perintahnya. Adegan selanjutnya memperlihatkan ketegangan antara Sarada dan Mitsuki. Saat Mitsuki bersama Sarada, Sarada tak mampu meyakinkan Mitsuki jika Kawaki bukanlah Boruto yang asli. Mitsuki menganggap Sarada bercanda karena hal itu tak mungkin akan terjadi di dunia mereka. Sarada ingin memukul Mitsuki, akan tetapi, pikiran positifnya masih mampu mengendalikan tubuhnya. Dalam hati yang paling dalam, Sarada ingin mengaku ke semua orang, akan tetapi, itu belum dapat dilakukan. Lalu adegan beralih ketika Boruto ingin menyerang Kode, Mitsuki langsung kembali muncul di hadapannya. Dengan membuka Sage modenya, dia kemudian berkata, "Sudah waktunya untuk melenyapkan dirimu Boruto." Boruto lalu berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu Mitsuki. Apa kau lupa bahwa dirimu hanya berjanji untuk melindungiku dari apapun?" Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki tak mengerti dan di otaknya, hanya ada niatan untuk menghabisi Boruto. Mitsuki mengeluarkan salah satu jurus terbaru, yang membuat Boruto menghindar jauh dari tempatnya berada. Sarada yang melihat Mitsuki menyerang Boruto, mencoba untuk menahan Mitsuki dan memperlihatkan Mangekyo-nya. Ketika Sarada hendak menahan Mitsuki, Kode menendangnya tapi Sarada berhasil menangkisnya. Dengan emosi Kode berkata, "Biarkan ular itu menyerangnya. Aku tak akan membiarkanmu mengganggu pertarungan mereka." Adegan memperlihatkan Boruto yang berteriak dan menyuruh Sarada pergi. Akan tetapi, Sarada tersenyum sambil berkata, "Mana ada calon Hokage akan lari dari hal seperti ini." Sarada terlihat bersiap melawan Kode dan membantu Boruto bertarung. Boruto melihat ke arah Sarada dan dia merasa seperti bertarung bersama gurunya. Kemudian tim Shikamaru yang mengawasi mereka melaporkan tindakan Sarada kepada sang Hokage. Mereka menyatakan bahwa Sarada berbicara dengan Boruto dan berniat membantunya. Shikamaru menerima laporan tersebut, sambil memperlihatkan ekspresi yang marah kepada Sarada, seperti seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Shikamaru kemudian bergegas pergi ke tempat Sarada, akan tetapi, Eida melarang karena itu terlalu berbahaya. Shikamaru tetap ngotot dan dia menganggap Sarada berkhianat bila membantu sang pembunuh. Adegan kemudian berakhir di sini dan kelanjutannya, kita akan bahas pada video part berikutnya. Itulah prediksi yang telah admin sampaikan untuk cerita Boruto pada chapter kedepannya melalui alur cerita. Jika kalian memiliki tanggalan, tulislah di kolom komentar video ini. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.